وبارك عليه. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin jamaah pengajian Rohimahumullah yang sama-sama dan Allah muliakan, yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkat kepada acara berikutnya, yaitu acara inti Mau'idatul Hasanah atau tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Al-Mukarram Wal-Muhtaram Bapak Ustaz Ansori. Untuk itu kepada beliau dengan segala hormat dan takdim saya persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Al-hadits, sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama yang sangat saya hormati Sohibul Bait, yang mana pengajian Majelis Ta'lim An-Nisa pada malam hari ini bertempat di kediaman Ibu Acih. Sama-sama kita doakan semoga beliau sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang sangat saya muliakan guru pembimbing Majelis Ta'lim An-Nisa, yaitu Bapak Ustadz Iban Solehuddin, yang mana beliau telah memandu acara dari mulai maghrib tadi. Semoga beliau senantiasa diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga segenap para jamaah Majelis Ta'lim An-Nisa yang tidak tersebutkan namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya. Jamaah yang dirahmati Allah, ini malam terakhir. Besok hari Jumat, hari terakhir di bulan Zulqaidah. Insya Allah hari Sabtu kita sudah masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah. Jadi ingat, bila mana ada jamaah yang mau kurban mulai hari Sabtu, jangan potong rambut, jangan gunting kuku, pokoknya bulu-bulu jangan dikerokin ya Mbak Dewi ya, jangan. Jadi nantinya itu kenapa
bulu-bulu di badan kita tidak dikerok, rambut tidak dipotong, kuku tidak dipotong, biar nanti kurban semua dapat berkah, termasuk rambut kita, kuku kita, begitu. Dan jamaah yang dirahmati Allah, bulan haji atau bulan Zulhijjah itu adalah bulan bahagia sekaligus bulan berduka cita, terlebih yang dirasakan oleh umat Islam pada tahun 10 Hijriah. Bulan bahagianya karena pertama amal soleh yang dilakukan khususnya di 10 awal Dzulhijjah itu lebih Allah cintai daripada berperang, berjihad di jalan Allah. Tuh keistimewaan 10 awal Dzulhijjah, dari mulai Sabtu hitungnya. Ibadah kita, sedekah kita, sholat kita, apapun amal baik kita lebih Allah cintai daripada berperang, berjihad di jalan Allah. Karena memang di bulan haji nggak boleh perang. Makanya sebagai gantinya amal ibadah kita dilipat gandakan dan lebih Allah cintai daripada berperang, berjihad di jalan Allah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min ayyamin, tiada hari-hari, al amalu sholihu fiha, yang mana amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari itu ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini." Nabi mengatakan demikian ketika Nabi berada di 10 awal Dzulhijjah. Kemudian sahabat nanya, karena yang difahami sahabat, amalan yang paling dicintai Allah itu perang, berjihad di jalan Allah. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidak pulakah berjihad, berperang di jalan Allah?" Maksud sahabat, apakah jihad, berperang di jalan Allah bisa mengimbangi keutamaan amal soleh yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah? Itu maksud sahabat. Apa jawaban Nabi? Walal jihadu fi sabilillah, tidak pula berjihad, berperang di jalan Allah bisa mengimbangi keutamaan amal soleh yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Maka kabar gembira bagi kaum muslimin yang beriman, yang mana amal soleh yang dilakukan khususnya di 10 awal Dzulhijjah lebih Allah cintai daripada berperang, berjihad di jalan Allah. Ini kabar gembira yang pertama. Kabar gembira yang kedua yang dirasakan oleh umat Islam dulu pada tahun 10 Hijriah, karena ada ibadah yang diimpi-impikan belum terlaksana, Bu, yaitu ibadah haji bareng Rasulullah. Jadi pada saat itu Rasulullah belum pernah ibadah haji, belum pernah. Nah, ketika para sahabat umat Islam menginginkan, mengidam-idamkan, pengen ibadah haji bareng Rasulullah, ini belum terlaksana terus. Namun ketika pada tahun 10 Hijriah, baginda Nabi sebelumnya mengumumkan akan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah, Masya Allah, umat Islam sangat gembira. Maka ketika Nabi menunaikan ibadah haji, itu rombongan dari Madinah, jalan-jalan menuju Mekah, dari belahan kota manapun datang. Bahkan ada yang dari luar Madinah menuju satu tujuannya, itu kota Mekah, karena mereka sudah dikabarkan oleh Nabi bahwa Nabi akan ibadah haji pada tahun itu. Semua gembira, semua senang. Orang-orang yang berangkat ibadah haji berseri-seri wajahnya, senang. Ini kabar gembira yang kedua dirasakan oleh umat Islam pada tahun 10 Hijriah, karena bisa merasakan ibadah haji pertama kalinya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu Pak Ustadz, kabar dukanya apa? Kabar dukanya yang dirasakan oleh umat Islam pada bulan haji atau bulan Dzulhijjah, terlebih dirasakan oleh umat Islam yang hidup pada tahun 10 Hijrah dulu, adalah dinampakkan tanda-tanda akan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika ibadah haji itulah ciri-ciri akan meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinampakkan. Pertama, pada tanggal 9 Dzulhijjah, Bu, sedang wukuf di Arafah, turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Turun ayat ini, Sayyidina Abu Bakar bukan senang, malah menangis terseduh-seduh. Arti ayat itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Itu arti dari ayat tadi. Lalu kenapa Sayyidina Abu Bakar dengar ayat tadi menangis terseduh-seduh? Ditanya Sayyidina Abu Bakar, kenapa menangis setelah turun ayat itu? Bukankah ini kabar gembira bagi umat Islam bahwa Islam sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau agama Islam sudah sempurna, berarti tidak ada yang akan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. Artinya Nabi akan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Abu Bakar, ini pertanda Rasulullah akan meninggal, akan segera meninggalkan kita. Makanya Sayyidina Abu Bakar dengar ayat ini nangis terseduh-seduh. Akhirnya mendengar jawaban Sayyidina Abu Bakar itu, semua orang yang ibadah haji bersama Nabi semuanya nangis. Udah gitu, masih pada tanggal 9 Dzulhijjah, Bu, Nabi khutbah. Khutbah Nabi ini dikenal dengan khutbah wada. Khutbah apa? Khutbah wada. Jadi umat Islam kayak kita harus tahu nih, khutbah wada itu apa? Khutbah wada itu khutbah perpisahan. Perpisahan gimana? Khutbah perpisahan Nabi dengan umat. Ketika di dalam khutbah wada, Nabi mengatakan kepada orang-orang, ayyuhan nas, wahai orang-orang, wahai manusia, isma'u minni, atau isma'u qali, simak baik-baik ucapanku. Fa inni la adri, karena sesungguhnya aku nggak tahu. La alqakum, la'alli la alqakum ba'da ami hadza. Bisa jadi aku tidak akan berjumpa kalian lagi ba'da ami hadza, setelah tahun ini. Fi mauqifi hadza, dalam keadaan seperti ini. Nabi ngomong gitu, semua nangis. Di awal khutbahnya Nabi berpesan seakan-akan Nabi akan segera meninggalkan kaum muslimin, akan berpisah dengan umat selamanya. Karena kata Nabi, tadi disebutkan, dengerin benar-benar, dengerin baik-baik ucapanku. Isma'u minni, isma'u qali. Fa inni la adri, karena sungguh aku nggak tahu. La'alli, mungkin aku la alqakum, tidak dapat berjumpa kalian lagi ba'da ami hada, setelah tahun ini. Maka setelah tahun itu Nabi meninggal. Nabi Muhammad SAW meninggal setelah ibadah haji itu, gak berjumpa, bener gak berjumpa lagi dengan umat setelah tahun itu. Itu tanda akan wafatnya Nabi yang kedua, yaitu ketika khutbah wada. Banyak pesan-pesan yang membuat terharu kaum muslimin saat itu. Di antara isi dari khutbah wada, kalau aku sudah tiada nanti,
aku tinggalkan dua pusaka kepada kalian, yang apabila kalian berpegang teguh terhadap kedua pusaka itu, kalian tidak akan tersesat. Apa dua pusaka itu? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi kata Nabi, kalau aku udah nggak ada nanti, bahasa kitanya, ingat ya, kalian tetap berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kalian tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Kemudian kata Nabi, kalau aku meninggal nanti, kalian harus taat terhadap pemimpin kalian. Padahal saat itu umat Islam dipimpin oleh Nabi, tapi Nabi berwasiat, kalau aku sudah tiada nanti, kalian wajib taat, mendengar, sami'na wa ata'na, nurut, taat, patuh terhadap pemimpin kalian. Meskipun yang mimpin kalian adalah seorang budak, harus taat. Kemudian kata Nabi, kalau aku sudah tiada nanti, jangan kalian kembali kepada kekufuran. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, yaitu sebagian kalian menebas leher sebagian lainnya. Artinya jangan saling cekcok, jangan saling ribut sesama saudara muslim. Masya Allah, sekarang mah Pak, sesama Islam saling caci maki, ya. Yang nggak kunut sama yang kunut saling mencemooh. Padahal pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal ketika khutbah wada, jangan kalian menjadi kembali kepada kekufuran, yaitu sepeninggalku nanti kalian saling menebas leher sama kalian, ya. Saling ribut sesama muslim, saling bermusuhan sesama muslim, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jaga wanita-wanita kalian, perempuan-perempuan kalian, ya. Masya Allah, ini isi khutbah wada banyak membuat umat Islam terharu saat itu. Ini menandakan tanda-tanda Nabi akan wafat. Jadi ternyata ketika ibadah haji pertama kali bersama Nabi, jamaah haji saat itu menangis, Pak. Menangis, Bu. Banyak yang meneteskan air mata karena tanda-tanda akan wafatnya Nabi sudah terlihat di situ. Habis tanggal 9, tanggal berapa? Tanggal 10. Di tanggal 10 ada tanda wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi menyembelih hewan kurban. Bawa hewan kurban 100 onta. Itu 100 onta dipotong langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dipotong, yang kedua dipotong, sampai unta yang ke-63 dipotong oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata setelah selesai Nabi motong onta yang ke-63, Nabi kecapean. Nabi berhenti. Aku lelah Ali, teruskan. Ternyata pertanda umur Nabi sampai 63. Udah gitu tanggal 10 habis, tanggal 11. Tanggal 11 hari Tasyrik. Turun lagi ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini sahabat Abdullah bin Abbas ketika mendengar ayat ini langsung menangis terseduh-seduh. Makanya surah An-Nasr, surah Idza disebut surah At-Taudi. Surah At-Taudi itu surah perpisahan. Jadi surat secara keseluruhan, Bu, dalam Al-Quran ada 114 surat. Yang pertama surat apa? Fatihah. Yang kedua surah Al-Baqarah. Yang ketiga surah An-Nisa. Yang ketiga surah Ali Imran. Yang keempat surah An-Nisa. Dari 114 surat, surat yang paling akhir turun kepada Nabi adalah surah Idza. Surah apa? Idza jaa an-nasr, surah At-Taudi, surah perpisahan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surah Idza itu, Nabi oleh Allah disuruh istighfar. Kan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Disuruh istighfar oleh Allah. Padahal Nabi nggak punya dosa. Apa maksud disuruh istighfar oleh Allah? Maksud disuruh istighfar oleh Allah artinya batas Nabi dakwah di dunia ini udah habis. Karena istighfar itu sebagai penutup ibadah.
Sholat kita kalau selesai sholat istighfar gak? Istighfar 3 kali. Maksud istighfar habis sholat tandanya sholat sudah selesai. Ya. Di dalam puasa, setelah puasa kan ada doa juga di situ, ada mengandung istighfar. Ya. Habis sholat malam disuruh istighfar, habis majelis taklim ada istighfar. Ya. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika wa atubu istighfar. Maksudnya Nabi disuruh istighfar oleh Allah Subhanahu wa taala padahal Nabi nggak punya dosa, artinya ini merupakan salam perpisahan Nabi kepada umat. Makanya surah Idza disebut surah At-Taudi, surah perpisahan. Udah melaksanakan ibadah haji, Nabi pulang ke Madinah. Ternyata di Madinah Nabi sering-sering datang ke makam Baqi. Di makam Baqi Nabi mengatakan, ini insyaallah bikum la'ahikun. Sesungguhnya aku insya Allah akan nyusul kalian. Terus Nabi ngomong begitu, ini insyaallah bikum la'ahikun. Sesungguhnya aku akan menyusul kalian. Ya. Sampai berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, mungkin setelah ini engkau akan datang kemari hanya menemukan nisanku, kuburanku. Berjalannya waktu jamaah yang dirahmati Allah, tibalah habis lebaran haji itu bulan apa? Dzulhijjah. Dzulhijjah, bulan Muharram. Pada habis Muharram apa? Safar, habis Safar Mulud atau Rabiul Awal. Belum nyampe 3 bulan Nabi meninggal. Habis lebaran haji 3 bulan berikutnya pada bulan Mulud, bulan Rabiul Awal, pada hari Senin pagi Nabi SAW meninggal dunia. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kisah wafatnya Nabi pada hari Senin ini diabadikan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih beliau, yang mana ketika wafatnya Nabi SAW, umat Islam seperti anak ayam yang ditinggal induknya, kemana-mana bertaburan. Umat Islam seakan-akan tidak menerima takdir ini, tidak menerima wafatnya Nabi SAW. Mereka mengatakan Rasulullah enggak meninggal. Rasulullah itu sama seperti Musa. Musa itu dianggap meninggal oleh umatnya karena menghilang selama 40 hari, 40 malam, dikira sudah mati Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa datang bawa kitab Taurat. Rasulullah pun sama seperti Musa. Rasulullah enggak meninggal, kata orang-orang saat itu. Bahkan Sayyidina Umar ketika mendengar kabar Nabi meninggal, seorang sahabat yang ahli di bidang kedokteran, kalau dulu namanya tabib, diperiksa itu Nabi, ternyata Nabi sudah meninggal, dikabarkan kepada kaum muslimin, dikabarkan kepada Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Ada orang munafik yang mengatakan Rasulullah meninggal, kata Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar teriak-teriak sambil cabut pedangnya. Kata Sayyidina Umar, siapa yang mengatakan Muhammad mati akan saya penggal lehernya. Saking cinta kepada Nabi SAW, wafatnya Nabi seakan-akan mereka nggak terima. Dan siapa yang mengatakan Muhammad mati akan saya potong kaki dan tangannya. Teriak-teriak Sayyidina Umar sambil muter-muter ngelilingi orang-orang yang berkumpul di situ. Tiba-tiba dari jauh datang orang tua bijaksana naik onta. Namanya Sayyidina Abu Bakar. Ini Sayyidina Abu Bakar melihat kerumunan orang, dihiraukan, nggak peduli, nggak nyampur sama orang-orang. Langsung Sayyidina Abu Bakar masuk ke rumah anaknya. Jadi istri Nabi Aisyah itu anaknya Sayyidina Abu Bakar. Masuk ke dalam, dilihat keadaan Nabi yang sudah meninggal, yang sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, engkau sangat indah tatkala engkau hidup, dan engkau pun sangat indah tatkala engkau sudah meninggal. Jadi Sayyidina Abu Bakar memastikan bahwa Nabi sudah meninggal. Keluar Sayyidina Abu Bakar, nemuin orang-orang. Ini Sayyidina Umar masih teriak-teriak, disuruh diam oleh Sayyidina Abu Bakar. Biasanya Sayyidina Umar nurut,
sama Sayyidina Abu Bakar. Ini mah nggak nurut. Disuruh diam oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tetap nurut. Siapa yang mengatakan Muhammad mati akan sepenggal lehernya? Kata Sayyidina Abu Bakar, uskut, diam Umar. Diam Umar. Tetap nggak nurut. Teriak-teriak terus. Akhirnya Sayyidina Umar ngomong langsung sama orang-orang yang sedang kumpul. Keluarlah kata-kata mutiara dari lisan Sayyidina Abu Bakar yang diabadikan di dalam kitab Sahih Bukhari. Kata Sayyidina Abu Bakar, ayuhan nas, hei orang-orang, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Man kana minkum, siapa di antara kalian ya'budu Muhammadan, yang selama ini menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata, sesungguhnya sekarang Muhammad telah meninggal. Wa man kana minkum ya'budullah, dan siapa di antara kalian yang selama ini menyembah Allah, ibadah hanya kepada Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah lah yang maha hidup, yang gak akan pernah mati. Baru Sayyidina Umar diam saat itu. Masuk itu ucapan Sayyidina Abu Bakar ke hati nih. Masuk ucapan Sayyidina Abu Bakar ke hati orang-orang saat itu. Diam semua. Karena mereka bukannya seperti umat Nabi Isa yang menjadikan Nabi Isa Tuhan. Mereka sadar bahwa Rasulullah SAW manusia biasa dan akan meninggal. Ketika sadar begitu, Sayyidina Abu Bakar membaca ayat dalam Al-Quran surah Ali Imran yang membuat lutut Sayyidina Umar gemetar tersungkur dengar ayat itu. Semua orang-orang yang hadir menangis dengar ayat itu. Surah Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum. Tersungkur Sayyidina Umar, pedang yang dipegangnya jatuh, lututnya gemetar, semua yang hadir nangis dengar ayat itu. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan tiada lain Muhammad itu hanya orang biasa, hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, sungguh telah berlalu sebelumnya para rasul dan mati semua. Nabi Ibrahim Rasul meninggal, Nabi Musa Rasul meninggal, Nabi Harun Rasul meninggal, Nabi Yusuf Rasul meninggal. Rasul-Rasul telah datang sebelum Nabi, ingat, Rasul-Rasul sebelum Nabi pun meninggal. Min qablihi rusul afa imma ta'aw qutila qalabtum ala a'qabikum. Apakah apabila ia Muhammad meninggal atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, apakah kau akan kembali ke masa lalu, ke masa jahiliyah, menyembah berhala, berbuat kesyirikan? Baru semua sadar. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, bulan haji tadi bulan bahagia dan bulan berduka. Bulan bahagianya amal ibadah dilipat gandakan, lebih Allah cintai daripada perang di jalan Allah. Nenek Sami misalkan sholat duha lebih besar pahalanya daripada perang di jalan Allah tuh. Yang sedekah ngaji kayak begini lebih Allah cintai daripada perang di jalan Allah. Itu kabar gembira. Dirasakan kabar gembira pada dulu tahun 10 Hijriah karena bisa bersama-sama ibadah haji untuk pertama kalinya. Nabi itu ibadah haji cuma sekali doang Nabi, dan sekali untuk yang terakhir. Dan kabar dukanya adalah dinampakkan tanda akan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu jamaah yang dirahmati Allah. Sebagai penutup saya berpesan, nanti tanggal 9 yang mana mulai nampak wafatnya Nabi ketika khutbah wada, itu disunahkan kita puasa Arafah. Puasa Arafah, siamu
yaumil arafata ahtasabu 'ala Allah ayukaffiru sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Puasa Arafah cuma sehari doang, tapi menghapus dosa kita setahun yang lalu dan dosa yang akan datang. Puasa Nenek Samia. Niatnya nawaitu sauma arafata sunnatan lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, bahasa kita. Ya Allah, saya niat puasa Arafah besok. Niat mah pakai bahasa kita nggak apa-apa, lafad mah. Kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak pakai lafad juga nggak apa-apa, nggak pakai nawaitu nggak apa-apa. Yang penting dalam hati nih, dalam hati kita, dalam hati saya mau puasa Arafah besok. Udah itu niat namanya, puasa Arafah. Ya. Yang mau berkurban, ya. Karena pahalanya kurban jamaah yang dirahmati Allah sangat besar sekali. Mangkana sa'ah, siapa yang diberi kelapangan. Nabi mengatakan bukan orang kaya, tapi orang yang punya kelapangan. Artinya walaupun orang miskin, orang nggak punya, pas waktunya kurban dia dapat rezeki, kurban. Jadi hadisnya, barang siapa yang orang kaya, bukan, kata Nabi, mangkana sa'atun, siapa yang memiliki kelapangan rezeki, mau orang kaya ke orang miskin, pas waktunya kurban dia punya rezeki, ya kurban, bukan orang kaya doang. Ya. Kemudian dia nggak kurban, falat taqrabanna musallana, jangan deket-deket tempat sholat kami, kata Nabi. Maka yang punya kelapangan rezeki kurban. Cukup 1 ekor kambing untuk keluarga semua cukup. Ya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua dan jadikan bulan Dzulhijjah ini tambah cinta kita pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap manusia itu tidak akan selamat apabila tidak ada syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di padang mahsyar. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang